Jadi jangan terjebak dulu teman dengan kenaikan harga BTC saat ini cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Bitcoin lagi nih teman ya. Oke, kira-kira ada news dan perkembangan apa serta ada sentimen apa ya hari ini untuk Bitcoin dan market cryptocurrency, nanti bakal kita cek teman ya. So pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke teman ya, di sini Didi masuk di Cryptowable ya. Di sini kita bisa lihat ya pergerakan market ya berdasarkan market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya. Dan rata-rata untuk saat ini memang hijau royo-royo teman ya. Karena kita tahu untuk induk kripto sendiri yaitu Bitcoin saat ini sedang mengalami pertumbuhan 2,8% dalam waktu 24 jam teman. Dan kalian bisa lihat ya, saat ini harganya meroket nih teman ya, hingga 29.969 teman. Dan kalau kita lihat di CMC teman ya, di sini terlihat banget ya untuk last 7 day-nya untuk market BTC itu naik ya teman. Dan dalam kurun waktu 7 hari BTC itu mengalami pertumbuhan 1,37% dan dalam kurun waktu 24 jam mengalami pertumbuhan hingga 2,83 teman. Jadi ada kenaikan yang cukup fantastis untuk BTC teman ya. Nah, untuk Fear dan Greed Index ini mengalami kenaikan teman ya. Artinya ada penurunan ketakutan ya terhadap para investor teman. Dan ini cukup good banget sebenarnya teman ya. Oke, dan di live streaming Didi sebelumnya Didi juga sudah menganalisa beberapa market, salah satunya Bitcoin ini gitu teman ya. Nanti bakal kita cek teman. Nah, kira-kira ada sentimen apa dan apa sih yang menyebabkan BTC saat ini tuh mengalami kenaikan teman ya. Padahal kita tahu kemarin BTC itu sempat turun hingga 28.600 atau enggak 28.500-an lah teman ya. Ya, tiba-tiba kok kenapa naik? Pasti ada info dan sentimen yang mempengaruhi hal tersebut. Yuk langsung kita cari tahu dan kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya Didi, teman ya. Sebenarnya banyak sekali informasi atau sentimen yang sudah Didi tweet ya, Didi kumpulkan, teman. Buat kalian yang belum follow Twitter Didi ya, sekalian silahkan follow. Nggak di follow juga nggak masalah, teman ya. Tapi yang pasti teman ya, Didi itu selalu men-tweet informasi-informasi terbaru dan perkembangan sentimen cryptocurrency, teman ya. Nah, seperti contohnya teman ya, kemarin di akhir bulan kemarin tanggal 31 teman ya. Jadi Binance tuh secara resmi ya disetujui untuk menawarkan layanan Bitcoin dan kripto kepada investor institusional di Dubai teman. Dan ini merupakan perkembangan yang cukup bagus banget untuk perkembangan cryptocurrency ke depannya. Melihat Dubai itu negara kaya cuy ya. Mobil sport aja harganya murah-murah ya di Dubai teman-teman ya. Oke, dan ini cukup keren banget lah kalau menurut Didi teman ya. Setelah mendapat problem ya di AS, ternyata di Dubai dia diterima secara welcome, dan ini merupakan kabar yang cukup bagus teman-teman. Mengingat Dubai itu adalah salah satu negara yang ekonominya cukup besar gitu teman-teman. Dan saat ini secara resmi mendukung pertukaran top 1 dunia Bitcoin. Hal itu tentunya menjadi kabar yang cukup bagus ya, apalagi saat ini tuh kita tinggal menunggu halving tiba gitu teman. Dan info berikutnya teman dari sini dikutip dari berita Bitcoin nih ya, ini mengenai Coinbase teman ya. Kalau kita tadi membahas Binance yang ada kabar bagus, dan saat ini ada kabar sedikit buruk untuk Coinbase ya. Seburuk apa sih bang? Yuk kita kepoin. Di sini dikutip dari bitcoin.com teman ya. Katanya SEC meminta Coinbase untuk menghapus semua aset kripto kecuali Bitcoin sebelum mengajukan gugatan teman. Pertanyaannya, apakah ini adalah akhir dari Coinbase teman ya? No teman ya, tidak teman. Jadi ini menurut Didi pribadi ya, ini hanyalah miskomunikasi aja ya antara pihak SEC dan pihak Coinbase teman. Karena banyak news beredaran ya, katanya itu SEC menyuruh Coinbase untuk menghapus semua cryptocurrency selain Bitcoin. Artinya selain Bitcoin semuanya dihapus ya di pertukaran. Ternyata nggak gitu teman ya. Dan itu juga sempat kemarin Didi jelaskan teman ya di grup Telegram Didi teman ya, mengenai permasalahan SEC dan Coinbase ini ya. Yang kita tahu teman, untuk mengenai permasalahan ini sebenarnya di tanggal 6 Juni kemarin ya, 6 Juni yang lalu ya, SEC itu mengidentifikasi ya ada 13 koin ya sebagai aset yang menurut SEC itu keamanan di Coinbase ya. Makanya Coinbase itu kemarin tuh sempat dikisruh ya oleh SEC gitu teman-teman ya.
Dan SEC juga menuduh Coinbase teman-teman ya telah memperdagangkan aset ilegal ya yang dianggap sekuritas yang tidak terdaftar kata si SEC teman-teman ya. Nah setelah itu baru SEC kan kisruh dengan Binance juga gitu teman-teman ya. Nah baru-baru ini kan terdengar info katanya SEC itu menyuruh Coinbase untuk menghapus aset digital ya teman-teman ya yang terdaftar di Coinbase selain Bitcoin. Nah apakah ini akhir dari Coinbase ya? Jadi jawab tidak teman ya, karena itu info yang salah teman yang sudah menyebar luas ya. Ini hanyalah salah miskomunikasi teman ya. Jadi di sini teman ya, menurut SEC ya mengenai berita ini teman ya, menurut SEC kemungkinan itu hanya kesalahan staf teman ya, yang saat ini memproses penyelidikan ya, sehingga menimbulkan kesan bahwa SEC itu menyuruh Coinbase untuk menghapus semua aset kripto selain Bitcoin. Padahal tidak teman ya. Jadi SEC itu hanya menyuruh Coinbase untuk menangguhkan sementara asetnya ya. Karena pihak Coinbase itu saat ini mengajukan gugatan terhadap SEC ke pengadilan. Karena apa? Karena respon dari Coinbase, dia itu menganggap SEC itu menyuruh menghapus, padahal hanya menyuruh menangguhkan saja gitu toh. Makanya menurut versi Coinbase, kalau misalkan ini diturutin ya, maka berakhirlah cryptocurrency di AS gitu teman. Makanya Coinbase lebih memilih untuk mengajukan ke pengadilan gitu ya, jalur pengadilan teman ya, karena menolak perintah dari SEC tersebut teman. Tapi di sini SEC itu mengklarifikasi, dan menurut SEC itu tidak benar teman ya. Jadi hanya ada kesalahan kesan ya yang disampaikan oleh staf SEC terhadap Coinbase gitu teman ya. Dan menurut Didi pribadi kesimpulannya ini hanyalah miskomunikasi aja teman terhadap antara SEC dan Coinbase teman ya. Nah hal ini juga kemarin ya di akhir bulan itu diberitakan oleh CoinGecko, katanya SEC telah memesan Coinbase untuk menghentikan semua perdagangan mata uang kripto selain Bitcoin. Nah ini tanggal 31 Juli. Nah tanggal 31 Juli juga CoinGecko itu mengkoreksi atau merevisi ya untuk news yang disampaikan. Nah katanya menurut laporan FT ya, SEC itu menginstruksikan Coinbase untuk menangguhkan perdagangan di semua cryptocurrency kecuali Bitcoin sebelum mengajukan gugatan terhadap bursa. Jadi SEC itu hanya menginstruksikan untuk menangguhkan ya, bisa dibilang sementara ya, selagi masa pengajuan gugatan tersebut teman-teman ya. Jadi bukan untuk menghentikan semua perdagangan ya yang telah disampaikan CoinGecko ini, yang tadinya belum sempat direvisi teman-teman. Oke, jadi itu sekilas untuk info Coinbase ya teman ya, dan itu juga sebenarnya udah diinfokan ya di grup Telegram ini teman ya, mengenai Coinbase dan SEC permasalahan terbaru ya. Oke. Dan buat kalian yang ingin gabung di grup Telegram, silahkan gabung ya. Di sini kita bisa saling diskusi teman-teman ya, mengenai cryptocurrency gitu teman-teman. Dan Didi akan share mengenai news-news terbaru dan sentimen terbaru mengenai cryptocurrency gitu teman-teman. Oke, dan berikutnya ya teman-teman ya, per tanggal 1 Agustus kemarin Didi itu sempat men-tweet dari majalah Bitcoin atau Bitcoin Magazine teman-teman ya. Katanya CEO Galaxy Digital ya, dia tuh bilang, saya pikir hal terpenting yang terjadi tahun ini adalah CEO BlackRock yang ditumpuk oranye di Bitcoin teman-teman ya. Kita ketahui memang Bitcoin saat ini diajukan ETF teman-teman ya oleh BlackRock, dan itu disetujui gitu teman-teman. Nah di sini Larry Fink ya adalah seorang yang tidak percaya nih, dan sekarang dia berkata, hey ini akan menjadi mata uang global teman-teman. Jadi ini orangnya cuy ya, yang tadinya pesimis jadi optimis teman, gara-gara banyak pengajuan Bitcoin ETF teman ya, salah satu manajer aset terbesar di dunia BlackRock teman. Dan karena BlackRock juga banyak perusahaan-perusahaan manajer aset ya ikut-ikutan ya pengajuan ETF Bitcoin spot teman-teman. Oke, dan itu kabar yang cukup bagus banget ya. Jadi kabarnya cukup banyak yang bullish gitu teman-teman ya. Nah, tapi tampaknya ya ini ada news berbeda dari Glassnode teman-teman yang dikutip ya, berdasarkan data yang dikutip dari Glassnode teman-teman ya. Jadi di sini teman ya, katanya dalam hal volume perdagangan di Uniswap teman ya, Ethereum nih level saat ini 5,57 billion atau miliar ya per minggu teman-teman ya, tetap jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya katanya teman-teman. Nah, tapi di sini ada lonjakan volume terkait minat seputar liquid staking token di awal tahun 2023 serta peningkatan sistem di meme token teman-teman ya, yang kata si Glassnode mengalami kenaikan teman-teman ya. Nah, tapi di sini teman ya, Glassnode itu mengungkapkan sebuah sudut pandang dari sudut pandang mereka teman ya. Mereka itu dapat melihat ya bahwa kegembiraan baru-baru ini ya seputar pengajuan BTC ETF ya atau ETF BTC ya, dan putusan Ripple versus SEC tampaknya itu belum begitu banget ya untuk memicu peningkatan yang berarti untuk
aktivitas perdagangan di Uniswap gitu teman. Jadi artinya meskipun ini dikutip dari data salah satu DEX besar ya di chain Ethereum yaitu Uniswap teman ya. Tapi ini bisa dilihat ya, juga bisa diartikan bahwa pengaruh ya atau dampak pengajuan BTC ETF dan kemenangan Ripple atas SEC itu tampaknya belum ada tanda-tanda atau belum bisa mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan market cryptocurrency ya, terutama di Uniswap ini gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah oke, jadi ini dikutip dari magazine Bitcoin lagi teman ya, atau Bitcoin Magazine ya 15 jam yang lalu. Nah, kalau tadi kan kita sudah menginfokan bahwa Binance itu sudah diterima ya sebagai salah satu pertukaran yang bisa melayani transaksi kripto untuk institusional di Dubai ya. Dan katanya dikutip dari Bitcoin Magazine, raksasa perbankan Nomura ya senilai katanya 500 miliar US dollar memenangkan lisensi penuh untuk menawarkan layanan Bitcoin di Dubai cuy. Wow ya. Jadi cukup fantastis ya. Jadi beberapa news-news yang sudah disampaikan tadi ya, kalau menurut Didi pribadi ini adalah indikasi penyebab kenaikan harga BTC saat ini cuy. Dan gak hanya itu teman ya, kemarin sempat juga diinfokan ya mengenai Binance yang saat ini juga sudah diterima atau di welcome untuk Jepang ya. Dan mereka mengumumkan bahwa Binance telah secara resmi diluncurkan di Jepang nih, karena pengguna Binance Jepang ya di negara tersebut sekarang memiliki akses ke lebih banyak token dapat diperdagangkan. Dan ini merupakan kabar good news banget ya. Jadi banyak sekali kabar good ya yang bisa berdampak langsung ke pertumbuhan market cryptocurrency ya, terutama induk kripto yaitu Bitcoin teman. Dan ini juga dikutip teman ya dari arsip Bitcoin ya. Jadi banyak para calon presiden AS karena memang si Biden ini nggak menyetujui cryptocurrency di AS gitu teman ya. Jadi banyak sekali calon-calon presiden AS itu saat ini mempromosikan ya. Intinya misalkan contohnya seperti ini, misalkan gue terpilih jadi presiden AS ya, masalah cryptocurrency itu selesai ya, cryptocurrency akan diterima lah di AS. Jadi intinya seperti itu, banyak calon presiden AS itu seperti itu saat ini teman. Kalau menurut Didi pribadi sih ini adalah teknik politik gitu teman ya, untuk memenangkan suara lah teman ya, karena sistemnya kan demokrasi gitu teman. Nah hal ini juga yang nggak kalah menarik teman ya, dikutip dari akun Michael Saylor langsung atau CEO dari perusahaan MicroStrategy teman-teman. Oke, dimana di sini ya Michael Saylor itu pada 8 hari yang lalu sebenarnya teman. Dia itu men-tweet ya teman. Katanya di bulan Juli ini ya MicroStrategy itu sudah menambahkan 467 BTC atau mengakumulasi sebesar itu gitu teman ya. Atau senilai kalau dikursus dolarkan tuh 14,4 juta US dollar teman ya. Dan saat ini MicroStrategy telah memiliki 152.800 BTC. Wow ya, ini adalah salah satu maksimalis besar teman ya untuk cryptocurrency saat ini. Jadi dirasa kalau misalkan nanti setelah halving ya atau di tahun 2025 BTC bisa boom teman ya. Jadi dirasa Michael Saylor adalah salah satu seorang bilioner yang baru teman ya di dunia saat ini teman ya. Dan bahkan di sini 9 jam yang lalu teman ya, Michael Saylor tuh juga mengutip dan bahkan men-share nih ya. Katanya Bitcoin adalah kejelasan di lautan kekacauan kripto teman ya. Jadi banyak sekali news-news teman ya di AS terutama teman yang memberitakan mengenai kenaikan Bitcoin gitu dan potensi Bitcoin teman. Salah satunya ya news ini yang di-share oleh Michael Saylor teman. Dan di sini 4 jam yang lalu dikutip dari Bitcoin Magazine juga teman ya. Katanya di sini perusahaan MicroStrategy ya punyanya Michael Saylor ya saat ini telah mengumpulkan dana hingga 750 juta US dollar untuk membeli lebih banyak Bitcoin katanya teman, dan mendanai tujuan perusahaan lainnya. Oke. Jadi sepertinya teman ya, kalau dirasa kemarin kan untuk AFG ya teman atau rata-rata pembelian Michael Saylor tuh kena di 29.000 US dollar untuk pembelian BTC ya teman, dengan kepemilikan 152.000 BTC gitu teman ya. Oke, nah baru-baru ini diinfokan juga katanya Michael Saylor tuh telah mengumpulkan 750 juta US dollar untuk mengakumulasi atau membeli BTC lagi ya. Jadi rasa berita inilah ya teman ya penyebab dari kenaikan harga BTC saat ini cuy. Dan 750 juta itu nggak sedikit cuy, itu banyak banget ya, apalagi dolar gitu teman. Jadi itu tadi teman ya mengenai perkembangan news dan mengenai sentimen BTC gitu teman. Nah mengenai chart ya dari BTC, dan ini adalah analisa Didi ya teman ya di live streaming Didi sebelumnya, dan ini juga Didi share loh di grup Telegram ya mengenai analisa Didi, bahwa analisa Didi itu kemarin BTC itu kan mengalami penurunan ya di 28.000
600 kalau nggak salah teman. Nah, kebetulan kemarin Didi ya menargetkan bahwa BTC itu akan turun ya di 28.400 hingga 28.300-an ya. Dan untuk penurunan kedua kalau misalkan terus turun hingga ke level 27 dan akan naik teman. Nah, ternyata si BTC itu kemarin sempat turun hingga 28.600 cuy. Dan alhasil saat ini BTC mengalami kenaikan ya di 29.600 teman. Tapi sepertinya ini masih ada potensi penurunan kalau kita lihat dari RSI gitu teman. Jadi jangan terjebak dulu teman dengan kenaikan harga BTC saat ini cuy. Jadi potensi BTC itu saat ini masih kalau dilihat teman ya. Kalau misalkan ini ada suntikan dana dari Michael Saylor ya, ada kemungkinan dia akan naik cuy. Tapi kalau misalkan dana segitu disuntik pelan-pelan ya, ini masih ada kecenderungan turun kalau menurut Didi pribadi ya. Dan tetap target Didi kalau misalkan penurunan hingga level 27.600-an ya, atau balik lagi di 28.000 US dollaran lah teman ya. Dan target kenaikannya masih di 34.000 US dollar ya. Itu target Didi pribadi. Oke, dan itu sudah Didi share juga analisanya teman ya di grup Telegram teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin ingin bergabung di grup Telegram Didi, silahkan gabung. Untuk linknya sudah disediakan di kolom deskripsi ya. Jadi ini analisanya teman. Oke. Dan Didi pastikan akan update news-news terbaru ya mengenai cryptocurrency serta sentimennya. Oke. So, jadi itu tadi teman ya pembahasan kita mengenai sentimen ya teman ya, sentimen serta market dari cryptocurrency. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.